Terlepas dari kenyataan bahwa mereka akan segera meninggalkan satu sama lain, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi terpesona oleh pemandangan kuali kecil berwarna putih ini. Ayah, apa itu? Long Xingyu menjawab, ini adalah kompor sen spiritual. Ayah telah menyiapkannya sebagai hadiah untukmu. Ada banyak jenis kompor spiritual dan masing-masing memiliki sifat dan klasifikasi tertentu, tetapi semakin hebat kompor spiritual, semakin besar harga yang harus dibayar untuk menggunakannya. Kompor sen spiritual ini adalah kompor spiritual ke-68 di antara 74 jenis, tetapi dalam hal kelangkaan, termasuk 10 besar. Kegunaan kompor sen spiritual dirinci dalam buku yang saya berikan kepada Anda. Sederhananya, kompor spiritual sen tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif, tetapi mampu membantu budidaya energi spiritual Anda. Itu berada di peringkat di antara 20 kompor spiritual teratas dan dapat berevolusi setidaknya 3 kali. Dan untuk para ksatria, ini memiliki kegunaan yang sangat besar. Saat menggunakan kompor sen spiritual, Anda dapat menarik agresi musuh sehingga musuh hanya akan menyerang Anda, bukan teman Anda, kecuali Anda mati atau Anda memilih untuk menonaktifkan kompor sen spiritual Anda, musuh hanya akan dapat menargetkan Anda. Mungkin Anda tidak dapat memahami efek misterius ini pada saat ini, tetapi Anda akan, di masa depan, memahami betapa menakjubkannya itu. Pada saat yang sama, manfaat terbesar dari kompor sen spiritual terletak pada kenyataan bahwa ia tidak membebani tubuh Anda saat Anda menggunakannya dan, pada saat yang sama, konsumsi energi spiritualnya sangat rendah. Selain itu, tidak akan mempengaruhi penyerapan kompor spiritual lainnya di masa mendatang. Oleh karena itu, ayah memilihnya sebagai kompor spiritual pertama Anda. Saya harap Anda akan menyukai hadiah ini. Adapun kemampuan lain yang akan diperolehnya setelah berevolusi, ayah juga tidak tahu, saya hanya dapat memberitahu Anda untuk mencoba mencari tahu sendiri. Juga, Anda harus selalu mengingat ini dengan tegas bahwa kompor spiritual tidak maha kuasa sama sekali. Yang paling tangguh tidak selalu yang paling cocok. Yang ada di peringkat 10 besar semuanya mengharuskan penggunanya membayar harga yang besar. Beberapa dari biaya ini sangat sulit untuk ditanggung. Berkenaan dengan kompor spiritual, sebenarnya bukan semakin banyak yang Anda miliki, semakin baik. Anda harus benar-benar berpikir dengan hati-hati sebelum memutuskan apakah Anda harus menggabungkannya dengan kompor spiritual yang baru. Nada suara Long Xingyu sangat keras, setiap kata-katanya berasal dari pengalamannya sendiri. Kalau begitu, ayah, berapa kompor spiritual yang bisa dipadukan dengan seseorang? Long Hao Chen bertanya. Long Xingyu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Secara teori, tidak ada batasan kuantitas, tetapi kompor spiritual mudah berbenturan di antara mereka sendiri. Jika itu terjadi, Anda akan berisiko mati sehubungan dengan fusi. Rekor sampai sekarang adalah 5 kompor spiritual yang menyatu. Saya pribadi menyatu dengan 3, tetapi tidak selalu lebih baik untuk menggabungkan lebih banyak dari mereka. Dan Anda harus terus berusaha keras jika Anda ingin kompor spiritual Anda berkembang. Setelah kompor spiritual berevolusi beberapa kali, kekuatannya akan melampaui kekuatan beberapa kompor spiritual yang disatukan yang tidak berevolusi. Oke, sudah saya jelaskan dasar-dasarnya yang paling penting. Hao Chen, jangan lupa apa yang ibumu katakan, apapun situasinya, kamu harus mengutamakan keamananmu sendiri. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tangan kiri Long Xingyu terangkat dan diletakkan di dada Long Hao Chen dan, pada saat ini, tubuhnya diselimuti oleh cahaya berkabut berwarna emas, mencegahnya untuk bergerak. Tangan kiri Long Xingyu berkilau dan di dada Long Hao Chen, 4 lampu muncul. Long Hao Chen merasa seolah-olah tubuhnya sedang ditembus dan energi spiritual internalnya dinyalakan, berputar-putar di sekitar ayahnya. Menarik Long Hao Chen dengan tangan kanannya, dia dengan hati-hati memotong sedikit kulit ujung jarinya, memeras setetes darah darinya. Darah segar melayang di energi spiritual Long Xingyu sebelum tepatnya jatuh ke kompor sen spiritual. Pada saat ini, kuali kecil mengeluarkan cahaya putih lembut, bersinar dengan cemerlang. Cahaya putih kemudian dilepaskan olehnya, mencapai dada Long Hao Chen. Rasa hangat menstimulasi semua pori-pori di sekujur tubuh Long Hao Chen. Energi spiritual batinnya yang berputar menyebar dan tersebar, seolah-olah itu adalah penyerang di tubuhnya. Dengan pancaran putih, kuali putih kecil yang bersinar dengan cahaya putih perlahan terbang ke tingkat dada Long Hao Chen, memasuki tubuhnya sedikit demi sedikit. Perasaan yang awalnya hangat menjadi panas membara seolah-olah tusuk besi telah memasuki tubuhnya. Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Itu membuat Bayu ketakutan yang tiba-tiba berlari ke arahnya dari kabin kayu. Untungnya, rasa terbakar itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa napas, kompor spiritual kecil berwarna putih itu menghilang. Cahaya putih tipis dipancarkan dari tubuh Long Hao Chen, membuat permukaan kulitnya secara bertahap tampak berkilau halus berwarna giok.
Long Hao Chen merasakan kemampuan energi yang sangat panas menyebar di dadanya. Itu menyebar ke setiap sudut tubuhnya, termasuk bahkan otak besarnya. Energi panas ini termasuk energi misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki pikirannya. Semua inderanya dirangsang dan Long Hao Chen kaku seperti puncak gunung, tubuhnya bersinar dengan cahaya berwarna putih. Dadanya bersinar terutama, tanda kecil kompor spiritual muncul di atasnya. Kompor sen spiritual ini menyatu dengan Long Hao Chen, menggunakan esensi langit dan bumi, dengan darah segar dan energi spiritualnya sebagai perantara untuk membentuk spiritual magis, kompor tersebut menyatu dengan tubuhnya, menjadi bagian darinya. Ketika ingin menyatu dengan kompor spiritual, persyaratan paling dasar adalah titik awal dari langkah ketiga panggilan, energi spiritual ke-200. Long Hao Chen telah melampaui itu sejak lama. Long Xingyu berdiri di sana, diam-diam menatap putranya, matanya secara bertahap menunjukkan beberapa tanda kekecewaan. Bayu diam-diam pergi ke sisi Long Xingyu, dan saat dia memegang tangannya, air matanya menetes, apakah kita benar-benar harus meninggalkan Chen Chen? Saya tidak nyaman. Sejak kecil hingga sekarang, dia tidak pernah meninggalkan saya. Long Xingyu memeluknya, yakinlah, saya mengatur rencana yang paling aman untuknya. Jika dia tidak meninggalkan kita, dia tidak akan selamanya bisa menjadi pria sejati. Konfrontasi antara kami dan ras iblis akan menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Dengan bakat bawaan yang luar biasa, putra kami pasti akan menjadi pilar utama aliansi kuil di masa depan. Jika Anda benar-benar mencintainya, biarkan dia melebarkan sayapnya dan dengan bebas melayang di langit. Perjanjian ini, apakah Anda harus memenuhinya? Bayu membiarkan air matanya jatuh. Dia tahu dengan jelas bahwa ini adalah alasan pertama mengapa suaminya harus meninggalkan putra mereka. Mata Long Xingyu menunjukkan percikan yang kuat, prajurit Anan dan aku tidak bisa menghindari ini. Saya sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Jika kita bisa menyingkirkannya, ini akan menjadi berkah bagi umat manusia. Tenang. Demi kalian berdua, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali hidup-hidup. Semuanya sejelas sebelumnya, tetapi tidak ada satupun siluet lainnya. Long Hao Chen bingung dan tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama, hatinya benar-benar dalam perselisihan. Dengan suara paf, dia jatuh berlutut, air matanya mengalir secara dramatis. Meskipun mereka baru saja berpisah, pada saat ini dia tampak seolah-olah sendirian di dunia ini.